Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Zaki Azam dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04903527. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi tugasnya ini kita disuruh untuk membuat aplikasi reservasi hotel. Adapun disuruh input data kamarnya dan beberapa perintah yang harus dilakukan. Ada nomor 2, pemasangan kamar hotel. Kita disuruh menghitung total biaya dan disuruh mencetak struk reservasi juga. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kode-kodenya supaya bisa menghemat waktu, karena di sini cuman disuruh 15 menit. Jadi saya hanya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Oke, ini kita langsung saja ke Net Apache NetBeans yang sudah saya bikin. Pertama-tama kita boleh membuat kelas dari kamarnya. Itu ada nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan tersedia atau enggak dari kamar itu. Dan nomor kamar ini kita pakai tipe data string, nomor kamar dan tipe kamar. Lalu ada double untuk harga per malam, pakai tipe data double agar nanti kita bisa memasukkan nilai desimal di sini. Lalu kita kasih konstruktor di sini. Di sini ada parameter sama ini kita pakai this supaya bisa mengarah ke ini. Kita pakai this supaya bisa terkirim sama parameternya yang ada di sini tadi. Ya, nomor kamar, tipe kamar, harga kamar, dan tersedia. Oke, lalu pertama-tama kita bisa import dulu scannernya. Ini supaya program yang kita bikin itu bisa membaca input yang dimasukkan oleh staf hotel melalui keyboard. Lalu di sini ada class dari main testnya, yang file yang saya bikin. Lalu kita di sini input daftar kamarnya ada 4. Lalu kita scan. Baru di sini nanti ada daftar kamarnya. Ya. Di sini ada daftar kamarnya. Lalu di daftar kamarnya itu tadi ada 4 ya, ada standar, superior, deluxe, sama suite. Nah, di sini saya pakai kode 101 seperti yang dimulai pada soal. Jadi 101, kemudian 102, 201, 202 gitu. Untuk harganya ini 150, kita mulai dari 150 untuk yang versi standar. Lalu superior harganya 250, deluxe 350, dan suite. Lalu ini ada true, false, dan true. Ini adalah tersedia atau enggak gitu. Kalau misalnya dia true artinya kamar itu tersedia, dan kalau false itu artinya sedang penuh statusnya untuk kamar tadi. Lalu di daftar kamar ini kita bikin variabel dari konstruktor yang sudah kita bikin tadi di sini. Nah, di sini. Jadi terkirimkan di sini. Nah, lalu di sini ada array-nya, inisialisasi data kamar, tampilkan daftar kamar, proses scanner. Lalu di sini ada public static void untuk nanti kita akan menampilkan kepada staff untuk bisa nih ngelihat gitu. Terus kita bisa mencetak judul daftar kamar, for kamar, daftar kamar, biar bisa untuk objek kamar dalam array, yaitu daftar kamar tadi.
Yang ditampilin itu ada disuruh masukkan nomor kamar, dan kita juga menyuruh untuk pisahkan dengan koma jika lebih dari satu. Terus masukkan juga berapa lama dia akan menginap, lalu dipisahkan juga dengan koma kalau lebih dari satu. Lalu setelah itu ada string. String ini supaya membaca input lama menginap dari stub dan menyimpannya dalam variabel lama menginap. Lalu string lama menginap array, yaitu memecah nomor kamar pilihan menjadi array string berdasarkan koma. Jadi misalnya inputnya 101, 102, 103, 200 berapa tadi ya, maka nomor kamar array akan menjadi 101, 102, 103 gitu. Jadi ada 3 pilihan gitu yang sudah dipilih dari stub. Kalau memilih dari 3, memilih misalnya 3 atau misalnya 2 gitu. Lalu di sini ada tipe data integer untuk lama menginap, biar ukurannya sama dengan jumlah kamar yang dipesan. Lalu ini ada kamar untuk membuat array kamar dipesan dan menyimpan objek kamar yang dipesan. Lalu di sini double untuk menyimpan variabel total biaya kamar berapa. Lalu di sini kita menggunakan logika if. Jadi kita memastikan jumlah nomor kamar yang dimasukkan tuh sama dengan jumlah lama menginap. Terus ini kita memastikan kalau nomor kamar nggak boleh lebih dari 3. Jadi kalau misalnya lebih dari 3, inputnya nggak valid gitu, nggak boleh lebih dari 3. Lalu di sini ada perintah loop ya. Jadi perintah loop ini akan berjalan untuk setiap kamar yang dipesan. Ini ya for. Lalu di sini kita memakai double ya untuk memasukkan penjumlahan tadi. Ada pajak karena kita ditambahkan dengan pajak. Pajaknya itu sebesar 10%, 0,10 dikali total biaya kamar. Lalu tadi ada biaya layanan juga sebesar 50.000 dikali nomor kamar array. Lalu ada diskon juga, total biaya sebelum diskon. Jadi total biaya kamar plus pajak plus biaya layanan. Lalu setelah itu kalau lebih dari 300 ya, ada total biaya diskon, dapat diskon. Jadi dikurangi dengan diskon tadi, diskonnya 100. Kalau diskonnya segini berapa tadi? Jadi diskonnya 15% jika total reservasi melebihi 500.000. Terus dapat sarapan untuk tamu jika total biaya reservasi melebihi 300.000. Nah, jadi ini gratis sarapan ya kalau lebih dari 300.000. Lalu kalau misalnya dia memesan pesanannya itu lebih dari 500.000, maka dapat diskon lagi sebesar 0,15 atau 15% dari dikali total biaya sebelum diskon. Jadi total biaya setelah diskon adalah gini. Lalu nanti kita disuruh mencetak struk, yaitu struk reservasi. Dan ini ada ininya ya, untuk kamar yang dipesan, lama menginap, kamar. Dan ini tadi kelas dan konstruktornya tadi. Lalu ini kita bisa run. Nah, ini beberapa tampilan yang akan tampil ya, dari kode kamar, lalu jenis kamar, harga, lalu ini tersedia atau tidak. Contohnya dari kamar standar ya 150.000, ini tersedia, ada 3 yang tersedia, tapi di deluxe dia penuh. Nah, ini memasukkan nomor kamar. Jadi kalau caranya itu lebih dari 1 dan dipisahkan dengan koma.
Jadi di sini misal seandainya mau memesan standar 101 102, ini 2 saja, lalu tekan enter. Masukkan lama menginapnya, mungkin untuk yang kamar yang standar tadi 2, terus yang tadi 3. Nah, lalu dia muncul struknya, yaitu kita memesan standar untuk 2 malam 150.000, superior 3 malam 250.000. Lalu total biaya ini sudah ditambahkan bersama dengan pajak, lalu gratis sarapan. Oh ya, total biaya ini sudah didiskon ya, karena lebih dari 500.000, lalu ini otomatis dengan diskon. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.